Atau mungkin Woshipol maunya main Joy next game. Kalau dikasih. Kalau Dikasih. kan bisa jadi Biasanya sih di ban. Betul, oke. Dan kita akan melihat seperti apa mampukah sang banteng biru menyeruduk ke arah dari merah nih ya. Karena soalnya di latest match RBL kalah 2-0. Benar. Ini bisa menjadi pembuktian juga tentunya bagi Rainbow dan kawan-kawan. Karena mau bagaimanapun lawan mereka ini levelnya udah benar-benar punya pengalaman. Dan kita akan langsung lihat pengalaman tersebut di Land of Dawn dengan perbedaan dari grup A. Kira-kira akan seperti apa nanti finishing? Karena perbedaannya juga untuk pemain-pemain dari Rebellion Blitz sekarang terlihat nama-nama yang cukup segar ya. Nama-nama baru. Nama baru. Kecuali dari Rainbow dan juga Nathan yang memang udah main dari season lalu. Tapi Finn mau coba untuk mengganggu sedikit pergerakan jungling dari Rio. Tapi flicker dibalas flicker kali ini. Ada Puppet of the String yang bakal langsung saja memberikan ada efek tadi mobilize. Finn-nya pun terkena first blood oleh Lucerne dari sisi Rebellion. Oke, di Bigatron Alpha ada Finn, di Bigatron Beta ada Finn. Hobinya sama sepertinya. Bener. Untuk membuka map dan tentunya memicu Battle of Retribution agar nantinya Little Wonder bisa diamankan dengan mudah. Tapi Woshipol, dia tahu banget apa yang harus dia lakuin sebagai assassin. Dia nukerin, masalahnya trade-nya ini gak adil banget. Roamer sama mid laner dan dia tetap mendapatkan Little Wonder-nya. Serta bisa mengancam juga Joy, tidak mendapatkan level yang keempat. Apalagi buat sekarang, dia menggunakan Thrill. Jadi damage early game-nya lebih berasa. Yep, yang terlihat kali ini Nathan dipaksa untuk mundur dan flicker defensif bakal coba dikejar fracture-nya connect. no. Woshipol berhasil untuk bisa mendapatkan point kill kedua untuknya. Setelah Nathan-nya pun udah ke-trigger dari source spell-nya. Ya, ditambah lagi dengan Lethal Ignition dan juga Gouge yang begitu instan. Makanya nggak heran si Nolan ini merupakan hero yang masih di ban loh sampai saat ini. Yep. Ketika kita melihat bagaimana movement dari Nolan dan sekarang bahkan hampir mendapatkan 2 kill. Ketiga killnya pun nanti akan mendapatkan level yang kelima. EXP dari Woshipol benar-benar diunggulkan sekali. Sampai dengan menit pertama di detik 40. Ya karena Joy sama Nolan kan sama-sama punya speed farming yang cepat juga kan. Aha, Ya, kan level 5 kan dia. ini agak sedikit tertinggal harusnya dari Rebellion Blitz, tapi untuk Turtle Camp presented by KFC sekarang sudah muncul, walaupun memang masih belum ada setup yang dilakukan juga karena masih berkutat di area kedua belah XP lane-nya untuk sama-sama bisa mendapatkan dari level 4-nya dan Woshipol. Ini unggul, tapi lihat bagaimana kali ini Tyrant's Revenge, Nathan bakal coba untuk commit bouncing ball dan bahkan Magic Shockwave membuat dirinya pun harus mundur. Nathan tercicil sudah dan ini nggak akan bisa ngebuat dirinya zoning out atas setup yang akan dilakukan oleh Bigatron Beta. Ini bukan buying time buat Woshipol loh. Bukan. Ini buying time-nya buat narasi. Lihat, Viraga armornya habis dan sekarang dia full lagi. Jadi kalau misalkan dipaksa Rebellion Blitz mau ambil setup teamfight ke arah Turtle, ini pasti bakal diganya pakai Viraga armornya narasi. Dia pasti bakal last insanity dengan cepat. Dan targetingnya udah pasti kedua pemain, yaitu adalah Joy dan juga Angela. Rio dan juga Rainbow udah pasti bakal jadi targetnya dia. Yep, walaupun sebenarnya perbedaan goldnya juga nggak jauh ya. Ini cuma tarik-tarikan terus-terusan juga karena kelihatan di sini Lucerne-nya cukup terlihat unggul dengan first blood-nya tadi dapat, Husklow-nya juga tadi udah selesai. Dan ada sedikit tekanan gitu yang diberikan kepada Shive melihat dengan adanya matchup antara Bruno dan juga Claude. Wajar sih emang. Bruno gimana pun caranya ya early-nya bakal kepegang banget. Tapi sampai menit yang ketiga loh. Ini menandakan kalau misalkan Rebellion Blitz juga hati-hati banget. Yep. Mereka tahu ini bakal jadi jebakan buat Bigatron Beta. Mereka bakal reaktif ketika setup turtle-nya sudah mulai dilakukan. Dan Rio sudah mulai melihat di depan sana Woshipol hampir mendapatkan level yang ke-7. Kayaknya dia mengurungkan niat seharusnya dengan Electrifying Blitz dia. Yep, tapi gak ada informasi juga. Tapi nampaknya kali ini Becky bakal coba untuk masuk lagi dengan Breakfast Fighter. Viraga armor dari Rashi sudah mulai dipecahkan. Disengage saja. Karena memang tidak bisa dilanjutkan lagi setelah ya. Mereka nggak mau ngalamin kerugian. Karena Mungkin gimana caranya narasinya menang laning sih. Dengan cara paksa ya bisa terus-terus. pembalasan yang dilakukan oleh Shiva setelah ditekan terus-terusan juga dari tadi. Dan QT udah punya Enchanted Talisman. Dia bakal lebih ready lagi buat nantinya spamming skill. Dia tanpa perlu khawatir juga mananya boros. Dan ini juga yang mungkin harus jadi fokus buat teman-teman para pemain gold laner. Corrosion Sight first item dari Shiva. Tujuan dia udah pasti. Dia mau nanti match up-nya ketika dia pegang lane jauh. Menang 1v1 lawan lapu-lapu. Yep. Karena lapu-lapu ini bukan tipikal hero yang clear wave-nya cepat. Jadi dia bisa ngelakuin poke damage dengan menggunakan Corrosion Sight. Bonus adaptive damage yang ditukarkan menjadi physical attack kalau jadi Corrosion Sight. Itu bakal bener-bener bisa melt down lapu-lapu dari Becky dengan cepat. Makanya ini menurutku Becky harus lebih mempersiapkan item-item seperti Blade Armor. Ini udah kelihatan, menit 5 turtle-nya di atas, berarti Shiva akan on the way ke bawah. Oke, tapi ada fracture tadi yang udah mulai dibuka juga membuat dari Rio-nya masih mencoba untuk mencari yang tidak digunakan pula. Woshipol bisa men-secure ke arah turtle-nya dan Nathan ini nggak bisa bergerak leluasa karena dia mau maju pun kena 2
pokingan yang buat dia udah mulai ke gerus HP-nya. Dengan adanya narasi dari juga dan Kitty, namun peperangan sudah mulai terdengar juga bagaimana kali Blazing Duet sudah mulai dibuka. 4 versus 3, tabrakan terjadi dan Cyrus Revenge connect Nathan masih bisa kabur dengan adanya Shunpo yang dimiliki dan Vin yang bakal coba dikejar. Loser mendapatkan 1 poin kill untuk Rebellion Blitz kali ini, tapi narasi is coming. Bukan Woshipol yang datang ke top lane. Iya. Narasi. Dia benar-benar bikin space buat 2 orang sekaligus. Woshipol dan juga Shiva benar-benar dituntut untuk nge-carry the game. Dan kali ini dengan perbedaan point kill yang tadi sebenarnya terjadi di top lane. Dan Rebellion Blitz sebenarnya harusnya untung dong. Tapi lihat gold gap-nya nggak bergerak sama sekali, Ul. Yep. Karena emang targeting yang didapatkan oleh teman-teman dari Rebellion Blitz ini bukan targeting yang optimal. Dia selalu meng-engage ke arah Finn. Yang dimana notabene Finn kita tahu sendiri. Dia adalah roamer. Dia adalah badan untuk teman-teman dari Bigetron Beta. Makanya kan aku bilang, kalau Kufra pasti bonyok. Yep. Tapi ya emang pilihan terbaiknya adalah Kufra. Karena masih banyak banget dash yang bisa ditangkal dengan menggunakan 1-2 bouncing ball. Iya, dan ini juga Nathannya susah ya buat cari momen sih kelihatan. Dia sekalinya maju kena poke, bahkan bukan narasi sama dan Kitty aja ya. Itu bisa dibilang, dan bahkan Retribution masih bisa menyelamatkan 1 purple buff atas serangan yang dilakukan oleh narasi juga. Tapi perlahan Bigetron Beta sudah semakin unggul, semakin memimpin juga dari segi gold lead-nya. Dan turret-turret ini masih menjadi PR sih buat Rebellion Blitz. Mereka susah banget buat nembus ke lini belakang. Gila, Main front to Woshipol. back susah. Iya, Woshipol sama Shiva sih bener-bener jaga posisi banget. Yap, tapi kayaknya peperangan sudah mulai terjadi dan Kitty bakal coba untuk dikejar begitu No. saja. Tabrakan terjadi, Cyrus Revenge connect dan Rio tertangkap. Narasi menjadi eksekutor membuat dari sang jungler dari Rebellion Blitz berhasil untuk dihilangkan dan disiplin. Bigetron Beta nggak mau overcommit, mereka mundur melihat turtle yang udah muncul. Itu Finn timingnya bagus banget. Dia nungguin Electrifying Blitz-nya selesai. Setelah Electrifying Blitz-nya selesai, udah pasti Joy nggak punya efek imun. Dan hal tersebut yang dimaksimalkan ketika ternyata tiba-tiba Rio-nya udah nggak punya ultimate, nggak ada hard guard juga. Hilanglah sudah kesempatan untuk Rio bertahan hidup di depan. Dan killing spree-nya. Wah, 3 kata viral ya. Masuk nggak nih? Tiba-tiba ternyata Woshipol masuk dan shutdown tercipta. 4 poin kill pecah begitu saja. 320 gold. 320 gold. Itu menuju kepada loser. Dan kali ini losernya masih belum bisa di shutdown. Setup Retribution masih dimiliki oleh Rio. Lord bisa di take over. Yap, Finn kembali mencoba untuk memberikan zoning out terhadap Rio dengan Thanos Revenge-nya. Tapi dengan adanya tanpa Retribution dari Bigetron Beta, Lord bisa jatuh ke tangan Rebellion Blitz. Namun Wave Dragon ke arah yang berlainan nampaknya dengan adanya Purify yang menyelamatkan nyawa dari dalam kita. Tapi lihat bagaimana Rio berkombinasi kali ini. Electrifying Beast terlalu sakit juga, damage yang bisa dibalas oleh Bigetron Beta sehingga tidak ada yang bisa tumbang setelah adanya fight setelah Lord tadi. Wah, ini benar-benar turning table yang begitu instan, Ol. Lihat keuntungan yang tadi diamankan oleh Bigetron Beta. 3 turtle seketika hilang. Dan kali ini Rebellion Blitz, benar-benar dengan permainan blitznya, permainan cepatnya. Mereka mendapatkan objektivitas menuju ke area dari Lord. Dan ini bisa mendorong Super Minion ditambah dengan Bigetron Beta. Secara tidak langsung mereka dituntut untuk melakukan defense. Padahal mereka lagi unggul secara gold. Yep. Dan seperti ini udah mulai terdorong juga dari segi lane atasnya. Lane bawahnya juga masih ada Lord yang masih ready. Narasi akan menjadi frontliner bagi Bigetron Beta. Mengingat Finn butuh banget positioning untuk nantinya memberikan inisiasi dari teman-teman Bigetron Beta. Tapi Lordnya ini akan dibiarkan saja oleh Rebellion Blitz sepertinya. Karena mereka udah mulai fokus menuju ke arah middle. Oh, mid lane turret yang tentunya harus dijaga oleh Dan Cutie. Karena kalau misalkan Dan Cutie kehilangan mid lane-nya, wah dia bakal sulit banget buat setup. Dan sekarang Finn yang kayak dituntut untuk melakukan tugasnya. Melakukan setup dengan Tyrant Revenge di saat flickernya lagi nggak ready. Dan kalau misalkan dia dapetin Nathan, Nathan bisa menghindar dengan menggunakan Shunpo. Jadi kayak dia serba salah sekarang. Malah Nathan sekarang yang berada di atas angin. Karena dia bisa menculik siapapun dengan The Way of Dragon. Ya, tapi tadi ada sedikit ya Purify lah yang kita nyelamatin Dan Kitty. Akhirnya Wave Dragon-nya ke arah yang tidak diinginkan juga. Jadi benar-benar kayaknya Nathan udah mulai harus fokus untuk nge-lock ke arah Woshipol. Atau ya mengandalkan untuk Becky bisa trigger Purify-nya tapi Electrifying Beats. Sekarang sudah mulai terdengar Shiva yang akan menjadi targetnya, namun Woshipol is coming, fracture-nya masuk dan bahkan Rio-nya tumbang kali ini. Begitu berada pertukaran dari Shiva, 2 pemain dari Rebellion Blitz berhasil dihilangkan. Dan narasinya mendapatkan double kill, Last Insanity mengejar menuju ke arah weapon dan losernya pun tershutdown sudah Becky. Mau coba untuk dikejar, masih ada flicker untuk mundur ke arah belakang tapi Conceal mengejar begitu saja. Tapi Bigetron Beta mereka nggak akan over.
mengejar ke arah Becky. Mereka cukup puas dengan adanya 4 pemain saja yang tumbang. Mereka udah belajar dari kesalahan Wosipol di area mid lane ya. Dia Yep. tahu kalau misalkan terlalu overcommit kayaknya nggak bagus. Apalagi timing untuk Lordnya dalam 40 detik lagi. Kalau seandainya Wosipol tumbang di sini 40 detik akan jadi sia-sia. Lord akan ada di tangan dari Rebellion Blitz lagi. Mereka benar-benar langsung evaluasi cepat. Mereka nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Dan QT juga targeting untuk shutdown-nya oke banget ke Lursin. Dan ini targeting 280 gold yang manis buat dan QT yang belum tumbang. Poin kill pertamanya itu malah menuju ke arah Bruno. Yap. Lucerne kayak jadi harus set up ulang. Dan Purify-nya pun sudah digunakan. Jadi mau tidak mau sekarang tinggal di Rebellion Blitz-nya. Rio ready nggak dengan Winter-nya? Kalau Rio nggak ready dengan Winter Truncheon, mau seberapa dalam dia dive in, dia pasti bakal tumbang pulangnya. Yep. Dan pulangnya dia itu membawa Rainbow. Jadi kayak buy one get one. Bisa jadi buy one get one. Buy one get one pasti. Ya karena Pikiran beta. bisa jadi bagus banget untuk bisa backup atau bisa jadi ya udah buy one get one. Makanya dia harus Winter secepat mungkin karena Winter adalah item penyelamat satu-satunya bagi Rio. Sebelum nanti dia bakal join team fight sedalam itu. Hampir ya, tapi Hampir. untungnya Rio juga nggak ke-trigger sih dari segi retribution-nya. Dia masih ready, akankah akan ada kontes, tapi nampaknya tidak. Woshipol bisa mendapatkan Lord untuk Bigetron Beta. Latihan itu sudah mulai dibuka dan kehilangan Lucerne. Rebellion Blitz memilih untuk mundur terlebih dahulu setelah Lord juga sebentar lagi akan muncul. Ya kayaknya Rebellion Blitz nggak expect kalau sana Bigetron Beta langsung menghajar Lordnya tanpa harus menarik ulur Lordnya. Tapi kalau misalkan secara komposisi hero, menurutku emang paling masuk akal kalau Bigetron Beta langsung gas aja untuk Lordnya. Kenapa? Karena mereka bawa Assassin Jungler, mereka juga bawa Marksman. Jadi secara damage sebenarnya cukup. Malahan kalau misalkan Lordnya ditahan, Lordnya di hold dengan jangka waktu yang cukup lama, yang rugi adalah Wosipol. Wosipol bakal tergerus HP-nya dan dia nggak bakal ready untuk team fight selanjutnya. Makanya ini adalah Lord yang sangat-sangat bijak didapatkan oleh Bigetron Beta, apalagi dengan Shivo yang menyelesaikan Malefic Roar. Ini perbedaannya 7.000 bisa jadi 10.000 kalau misalkan nggak endgame. Iya ya. Ini juga dari Lordnya udah mulai punya power charge in. Masuk ke dalam satu base middle turret. Tapi Electrifying Beast bersama dengan Hardguard. Shiva yang akan menjadi target. Tapi Shiva terlalu kuat kan. Mereka kayak DPS terus-terusan. Tapi sekarang kembali lagi ke gamenya. Dimana Narashi masih gagah perkasa ada di lini paling depan. Untuk mengusir Becky. Nampaknya kali ini pun di arah bottom lane masih ada satu wave yang akan segera dikawal. Tapi Rio sudah mulai masuk lagi dengan Electrifying Beats. Becky mencoba untuk masuk tapi nampaknya tidak target yang optimal. Latihan itu dibuka dan Becky-nya tertangkap. DPS yang disukai oleh Dan Kitty begitu menyakitkan sehingga Becky pun harus hilang untuk pertama kalinya. Oke, timing yang menurutku cukup merugikan bagi Becky karena dia juga kehilangan flickernya. 2 menit ke depan ketika nanti ada Lord, Becky nggak bakal punya flicker. Sehingga ini akan sangat menyenangkan bagi Shive seharusnya karena dia yang bakal mukul-mukulin karena Becky dengan bebas. Hanya satu-satunya escapability adalah dengan Brave Fighters. Tapi Vin, ini dengan Flicker dan Tyrant Revenge. Yap, tapi hanya sedikit ancang-ancang saja. Hanya memberikan sedikit gertakan juga, tapi lihat bagaimana Rio mencoba untuk menabrak lini belakang dari Bigetron Beta dengan Hardguard yang ada di dalam tubuhnya. Tapi tidak ada yang tumbang sama sekali nih, karena Bigetron Beta mereka nempel semua. Aduh itu kalau misalkan miss timing sedikit buat Rio ya, ketika dia menggunakan Electrifying Beats-nya telat sedikit aja, dia kayaknya bakal dimakan sebenarnya. Karena Vinnya udah ready dengan Bouncing Ball. Jadi dia udah pasti bakal kena stop di sana. Dan Wosipol juga udah ready dengan Ultimate Fracture-nya. Sampai dikejar 3 pemain dan Shiva sudah benar-benar mendapatkan pelajaran yang cukup menarik ya. Karena sebagai pemain MDL dia lagi team fight tiba-tiba ganti Immortality itu udah pasti sesuatu hal yang sudah sering kita temui di level MPL gitu loh. Makanya tadi salah satu komen dari Shiva ketika dia mengambil pelajaran apa yang terjadi di MPL ke MDL ya menurutku ini benar-benar bisa menjadi poin plus juga sebagai gold laner. Oke, Rio coba untuk memberikan sedikit kembali gertakannya. Tapi ya Shiva cukup piawai lah dengan adanya Battle Mirror Image. Ini susah banget sih ditangkapnya. Lilia dia punya Black Shoes. Dari Wosipol juga kita tahu bagaimana Nolan punya mobilitas yang kencang. Narashi PR banget ditumbangin. Piraga, Immortal. Si Halberd lagi. Si Halberd lagi. Tapi ya ini yang ngebuat akhirnya dari Bigetron Beta juga berbalik unggul lagi nih. Dengan 10.200 gold yang mereka pegang. Rio mencoba untuk merangsak masuk ke dalam satu Lord yang sedang dikontes. Dan Unstoppable diamankan oleh Narashi dengan ledakan Last Insanity. Membuat dari sang pemegang Retribution pun hilang. Sehingga tidak ada kontes tapi konsil sudah mulai terdengar. Bigetron Beta bakal coba untuk kembali menabrakkan dirinya. Dan satu lagi Tyrant's Revenge yang kena dari Vin. Tapi ada backup yang dilakukan pula sehingga Lucerne pun masih bisa bertahan dan tidak dikomit oleh Bigetron Beta. Ministan yang mengganggu bagi Rio tapi defense berempat Lord kebit. Wow, Tyrant's Revenge yang on point dan bahkan 2 pemain yang hilang. Kali ini membuat dari Bigetron Beta mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Satisfying